Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi Ruang Ariung si Cepot, salam si Cepot. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu mendapatkan kenikmatan ya, kenikmatan sehat walafiat. Kemudian kenikmatan yang lainnya yang pastinya kita rasakan kadang tidak kita sadari. Begitu banyak Allah memberikan nikmat-nikmat kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu bisa mensyukurinya ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal. Sobat religi, lingkungan yang sehat, apalagi di madrasah, itu satu hal yang sangat penting ya. Dan pastinya itu bisa membuat suasana nyaman bagi para warga madrasah ya. Selain itu juga kita sebagai umat Islam tentunya harus selalu menerapkan bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Dan ini kita akan menghadirkan satu madrasah yang telah memperoleh penghargaan sebagai Madrasah Adiwiyata. Nah, kayak gimana sih Madrasah Adiwiyata? Nah, Sobat religi, bersama kita telah hadir dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bogor ya. Di sini ada dua orang nih Sobat religi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Nah, boleh dikenalin nih. Yang pertama yang berbaju putih tanpa rompi ini. Ya, nama saya Pak Agus Widianto. Agus Widianto ya, sebagai Wakil Bidang Humas. Wakil Kepala Bidang Humasnya ya. Cuma di Adiwiyata saya sebagai Wakil Ketua. Wakil Ketua. Pokja Pokja Adiwiyata. Adiwiyata. Alhamdulillah. Nah, yang Bapak? Ya, nama saya Dadan Ramdhani. Dadan Ramdhani. Hampir mirip dengan nama kepala yang dulu. Ya, Cuman tanpa G aja. Ya. Di sekolah tuh saya tuh sehari-harinya sebagai wakil bidang kurikulum. Oh, wakil bidang Dan di kurikulum. Adiwiyata saya ketuanya. Oh, ketua Pokja Ya, ketua Adiwiyata. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh Sobat religi, alhamdulillah telah hadir bersama kita nih para aktivis yang memberikan nuansa baru di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bogor yang terletak di Parung, bahwa mereka telah berjibaku menjadikan madrasahnya menjadi Madrasah Adiwiyata. Nah, seperti apa nanti kita tanya-tanya nih. Nah, untuk sementara kita akan tanya ke Pak Agus dulu nih sebagai wakilnya. Itu gimana ceritanya sih MTS bisa masuk ke program Adiwiyata begitu? Ya begini Pak pemirsa juga Pak Hasan. Kita pada tahun 2017 itu langkah pertama. 2017 ya? Kita bekerja sama waktu itu dengan dari PB Profesor Oh, ada. Kamir. Itu Profesor? Profesor Kamir. Kamir. Penemu biopori, lubang biopori. Oh, nah Sobat religi, biopori itu memang penciptanya dari IPB ya? IPB ya. Hadir ke sana langsung? Hadir waktu itu hadir, itu bekerjasama dengan Radar Bogor waktu itu. Kita diberitahu dulu bagaimana cara manfaat lubang biopori, cara pembuatannya, langsung dipraktekkan ke guru dan siswa. Jadi kita waktu itu langsung membuat di halaman MTS itu kita buat 50 lubang biopori. Oh, 50. Nah kebetulan waktu itu kita memang ada masalah lingkungan. Kalau hujan deras itu di halaman suka banjir. Banjir, makanya pas di salah satu lubang biopori ini fungsinya adalah untuk menyerap air, kemudian sebagai tabungan air ya, kalau jadi musim kemarau itu airnya tetap bisa menyimpan. Nah dari situ awalnya, kemudian lanjut lagi pada tahun 2019 kita mengikuti penyuluhan dari DLH Kabupaten Bogor untuk lomba atau kegiatan Adiwiyata tingkat kabupaten. Kabupaten dulu tuh. Waktu itu kita juga masih gersang bahasannya, ini sekolah panas deh pokoknya gitu. Gimana mau ikut sedikit, gitu ya? Mau ikut mikir-mikir. Apa karena modal biopori itu kali ya? Sampai ibu kepala juga wajah itu bagus, kita belum siap pada tahun ini. Saya bilang, Bu, saya udah terlanjur daftar nih, harus jadi. akhirnya udah jadi Bu, bismillah kita bikin tim Adiwiyata, kita ngikut. Alhamdulillah ikut, dan tahun 2020 kan setahun kemudian kita dapat tingkat Adiwiyata tingkat SMP dan MTS itu.
Memang dari MTS kebetulan emangnya MTS 1 Bogor, yang lainnya SMP semua. Oh. Iya. Nah, dari situ kita diikutkan lagi. Pak, kalau udah kabupaten jangan tanggung, udah dari Provinsi gitu. DLH itu dari kabupaten langsung kita ikut ke provinsi. Provinsi itu ada selang waktu dulu. Selang waktu berapa tahun gitu? Setahunan ya. Setahun ya Pak Haji ya. Nah, udah setahun kita membenahi segala macam ya, karena memang untuk tingkat provinsi cukup berat Pak. Jadi dari kita waktu itu di tingkat kabupaten itu ada sekitar 80-an, terus yang lolos yang dapat tuh tingkat kabupaten hanya 40. Kemudian sampai provinsi lagi dari 44 kalau nggak salah. Dari kabupaten ini yang dapat 9 ya. Oh, disaring lagi dapat 9 dan ya. Termasuk yang tersaring dari MTS 1 Bogor. Yang lainnya dari SMP negeri dan SMP swasta gitu. Ya, sementara itu Pak, jadi tingkat provinsi tahun 2021. Oh, baru ya masih. Ya, 2021 itu diberikan oleh Bapak Gubernur Bapak Ridwan Kamil di Gedung Sate. Alhamdulillah kita mewakili, dipilih oleh daerah Kabupaten Bogor mewakili sekolah yang menerima secara langsung ke sana. Jadi hanya 1 sekolah dari kabupaten, karena waktu itu masih COVID ya. Jadi cuma 1 sekolah dari itu satu Bogor, itu kebanggaan. Ya itu sementara Pak. Dan itu untuk tingkat nasional belum nih? Tingkat nasional kita lagi proses ya. Sedang dalam kemarin proses. Kita sudah tinggal nunggu verifikasi juga. Nanti ada pengumuman apakah kita berhasil atau tidak gitu ya. Jadi dari tingkat provinsi sudah diperoleh, kita lanjut ke nasional. Nasional kita sudah mengajukan juga, tinggal hasilnya. Nah, mudah-mudahan kita masuk ke tingkat nasional. Nanti setelah itu kita bisa ikut ke tingkat lebih bisa ya. Mandiri namanya itu. Jadi kalau mandiri itu kita harus bisa mengajak sekolah yang lain terdekat. Itu namanya apa Gus? Sekolah imbas. Jadi kita harus membawahi 3 sekolah yang terdekat. Kita ajak, gimana cara yang membuat data, programnya apa saja, yang dilaksanakan apa saja. Kemudian 3 sekolah itu berhasil, kita dianggap berhasil gitu. Mudah-mudahan ya. Itu namanya Adiwiyata Mandiri, Pak. Ada beberapa ini ya. Iya, dari nasional saya ke mandiri. Kalau tingkat nasional kita belum membina. Belum ya, masih dinilai lah. Masih sendiri lah gitu ya. Maksudnya kita hanya mengelola sekolah kita sendiri dan lingkungan di sekitar sekolah. Tapi nanti kalau sudah tingkat mandiri, setelah nasional itu ada tingkat mandiri, itu harus membina 3 sekolah. 3 sekolah itu. 3 sekolah lain ya. Boleh SD, SMP atau MI. Tingkatannya boleh di atasnya atau di bawahnya. Iya. Tapi sebaiknya memang selevel atau di bawahnya gitu. Selevel atau di bawah. Dan itu kalau kita masih mampu itu bisa ke tingkat internasional. Internasional juga ya. Ada di ASEAN tuh ada namanya ASEAN Eco School. ASEAN Eco School bisa jadi ya, mudah-mudahan ya bisa. Iya. Nah, itu yang komponen-komponen yang menjadi standar penilaian diantaranya apa tuh? Yang paling nampak lah. Misal kayak yang saya tahu kan ada perindangan gitu kan. Ini dulu nanti Bapak Haji tambahkan ya. Yang pertama itu penghijauan. Penghijauan. Jadi misalnya dalam satu sekolah warga madrasah itu misalnya ada 1000, itu minimal ada 500 pohon. Yang harus ada di sekolah itu. 500 pohon itu bisa dikategorikan Pak. Maksudnya boleh pohon buah atau pohon perindang. Boleh. Atau bunga juga bisa. Yang penting 500 tuh. Iya. Kemudian selain perindangan atau penghijauan itu adalah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu harus pertama dalam lingkungan sekolah di dulu. Dalam sekolahnya. Itu sampahnya sudah terkurangi, artinya dari ada progres. Misalnya sebelum Adiwiyata, misalnya dalam 1 hari dapat misalnya 100 kilo gitu misalnya sampah. Nah kemudian setelah program Adiwiyata dia harus menurun gitu, misalnya jadi tinggal 40% atau 20%, terus jadi ada progres seperti itu.
itu dari sampah. Kemudian juga harus sudah dipilah sampahnya. Oh, ada pemilahan. Ada pemilihan sampah organik, anorganik, sama B3. Nah, itu yang berbahaya itu Iya. kan kimia gitu Jadi ya. di sekolah kami kebetulan sudah Penerapan disediakan itu tiga lubang tiga lubang tong itu. sampah ya. Iya, jadi siswa tinggal masukkan. Nah, kemudian OB atau pegawainya atau kader adiatanya nanti yang bisa membawanya ke tempat pembuangan sementara. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi penghijauan, kemudian pemilahan sampah, kemudian ada bioporinya. Terus apalagi Pak Jeda dan tambahannya? Ya mungkin saya nambahkan kali ya. Jadi memang ini sangat komprehensif bagus ya. Jadi tidak hanya dari segi fisik saja, non fisiknya juga harus ada. Seperti misalnya dari hal bidang kurikulum ya Pak Gus. Iya, dari kurikulum. Saya kan kebetulan bidang kurikulum juga. Jadi mulai dari KTSP ya, dari mulai dokumen 1 dan sebagainya itu harus terintegrasi dengan lingkungan hidup. Seperti kalau misalnya visi misi harus ada mengandung lingkungan hidup. Kita sudah diganti ya. Ada visi, ada tambahannya. Visi misinya kita ganti, tujuannya juga kita ganti. Ada lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup. Itu yang pertama. Itu. Yang kedua, proses pembelajaran juga harus mencerminkan lingkungan hidup. Ini kita lihat dari RPP-nya. Mulai dari RPP-nya, guru-guru itu harus mencantumkan pendidikan yang berkarakter lingkungan hidup. Misalnya anak cinta lingkungan, kebersihan, pembuangan sampah. Terus dalam hal penyampaiannya juga harus dikaitkan dengan lingkungan hidup. Jadi nanti anak-anak itu benar-benar terbiasa terbiasa lah gitu ya dengan lingkungan hidup. Dan sekitarnya juga masyarakat juga harus itu juga edukasi edukasi. Makanya kita langsung ya terjun ya ke masyarakat ya dengan RT RW bahkan dengan kecamatan ya, kecamatan dan sebagainya. Itu kalau kita hitung tuh ada 16 ini Pak Gus, 16 folder yang harus kita laksanakan untuk tingkat provinsi karena kita meningkat ke tingkat nasional itu ada 29 folder yang harus kita masukkan, yang semuanya itu berwawasan lingkungan dari mulai pengajarannya, tujuannya dan sebagainya. Nah, itu di situ termasuk kita nanti mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan sehari-hari. Kalau dari siswanya sendiri ada nggak, misal ada tim lingkungan hidupnya? Ada. Jadi salah satu syaratnya itu sekolah harus punya eskul namanya kader adiwiyata. Kader adiwiyata. Kita sudah mendirikan 2019 itu namanya kader adiwiyata Green Force. Jadi kekuatan hijau, filosofinya adalah mereka ini diajak untuk senang sama lingkungan gitu. Kalau lingkungan yang bersih, kemudian mereka dibiasakan. Salah satu pembiasaan kita itu adalah mungkin di sekolah-sekolah di atas sudah umum, jadi kita harus bawa tempat makan sendiri sama tempat minum dari rumah. Nah itu nanti kalau jajan mereka pakai itu Pak. Mau beli bakso nih dia bawa alat sendiri Teh Fitri. Mau beli es bawa itunya gitu. Nah itu salah satu jadi mengurangi sampah plastik kayaknya ya. Kemudian yang lain lagi adalah program penghematan energi. Ada namanya konservasi air, konservasi energi, sama tadi pemilihan sampah. Nah konservasi air ini kita diajak hemat energi gitu Pak, hemat energi, hemat air. Jadi harus diperbanyak slogan-slogan untuk misalnya anak kan kalau habis nyalain kipas tuh udah ini udah lupa aja nggak dimatiin lagi, padahal dia udah keluar kelas. Lampu juga gitu. Nah itu kita diperbanyak posternya. Kemudian penggunaan air juga seperti itu. Jadi air tempat wudhu itu di bawahnya kita kasih bekas tempat cat buat menampung bekas air wudhu. Nah itu bisa dimanfaatkan lagi untuk menyiram tanaman. Kemudian selebihnya kita salurkan lagi ke ada kolam, kita bikin kolam ya, kolam ikan lele.
Oh. Dari air itu nggak dibuang tapi masukin di situ. Nah itu salah satu inovasi yang kita kembangkan. Jadi syarat dari Hadiah Nasional ini kita harus ada inovasi, Pak. Di antaranya tadi itu inovasi peternak lele dengan air bekas wudhu itu ya. Kemudian inovasi yang lain lagi itu adalah pembuat, karena itu ada kita punya kolam lele itu, kita coba juga Pak bikin abon lele gitu. Wow, jadi langsung bisa dimakan. Saling keterkaitan. Iya. Terus satu lagi, salah satu kegiatannya itu yang kita kembangkan adalah hidroponik, Pak. Oh, tanaman hidroponik, Jadi sayuran itu gitu anak-anak apa? kita ajak langsung untuk ada Radiwiyata itu kita ajak beserta pengurus OSIS diajak seminggu sekali itu minimal hari Jumat itu mereka diajak bagaimana menanam hidroponik, sawi, kangkung dan sebagainya. Secin ya dia bisa. Setelah itu dijual, Pak. Dijual sama mereka, dijual ke guru-guru kalau udah panen tuh. Ntar uangnya dibeliin bibit lagi, kemudian sisanya terserah buat mereka kegiatan apa. Misalnya dibelikan cat untuk mengecat bahan-bahan bekas, dicat dijadiin bangku. Oh, jadi gitu. manfaat ya, daur Dimanfaatkan. ulang gitu ya. Iya, daur ulang. Jadi reduce, recycle gitu kan ya, kayak gitu kan. Biasanya ada tuh 3R ya. Nah, itu selama ini dari awal tahun 2017, 2019, kemudian 2021 ya kan jadi pemenang. Nah, itu pastinya ada hambatan-hambatan. Apa saja kira-kira tuh hambatan-hambatan? Nah, ini Pak Ketua nih, gimana nih ini hambatan-hambatannya? Ya, ini kan kita merubah pola ya, pola tingkah laku, karakter lah. Nah, itu kan harus melalui pembiasaan. Nah, itulah yang menjadikan beban terberat itu pembiasaan. Pembiasaan itu kan kitanya itu sebagai pelopor itu tidak boleh menyerah, Pak. Oh, jadi jadi kita harus terus ya. gerak terus gitu. Kalau kita lengah sedikit aja orang pasti bosan gitu ya. Nah, kita ingatkan. Jadi berkelanjutan. Nah, itulah salah satunya itu adalah karena kita merubah pola pikir, tingkah laku dan sebagainya, mindset habit ya. Nah, itu jadi kita tidak boleh lengah dan tidak boleh bosan. Nah, hambatannya itu paling di situ. Di situ aja ya, Kalau kita bosan. bisa artinya kita bisa mengatasi itu kebosanan kita, insya Allah orang itu sedikit-sedikit akan ikut. berubah. Apalagi ini kan yang dirubah itu anak-anak ya. Iya, anak-anak usia karena MTS. komunitas yang paling banyak itu di sekolah itu ya anak-anak. Anak-anak betul. Ya kita orientasinya ke dia dulu mereka, gitu. Nanti kan yang lainnya lingkungan sekitarnya juga akan berikut gitu ya. Apalagi mereka mungkin berganti kan ya. Iya, berganti. Kelas ya itu 9 beres, ngedidik lagi. Tapi mereka pasti kalau sudah meneruskan kan adik-adiknya tinggal contoh dari kakak-kakaknya. Itulah yang menjadikan tantangan kita itu. Makanya ada istilah siapa yang bertahan itu yang menang gitu. Oh, itu istilahnya ya. Bertahan dengan apa? Dengan keistiqomahan kita. Itu dijadikan moto nggak di sana? Siapa yang bertahan, dia yang menang gitu. Enggak. Kita ada moto juga Pak. Coba. Itu manjada wajada. Oh, itu siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Itu salah satunya itu mungkin ya. Ini saya tambahkan jadi supaya anak tuh merasa tidak didikte gitu Pak. Ngurusin harus itu. Kita suka kasih reward juga. Rewardnya kita adakan lomba kayak kemarin kita lomba kreasi karena inovasi dari barang-barang bekas. Itu kita anak-anak
istilahnya ya untuk anak-anak. Biasanya kalau anak-anak kalau dikasih penghargaan senang gitu. Senang. Nah, itu salah satunya pembudayaan kita. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita Eksternal. juga ingin mengajak lingkungan sekitar supaya lingkungan itu bersih, rindang dan sebagainya. Nah, yang keluarnya kita ingin mengajak juga sekolah-sekolah yang terdekat itu seperti yang ada di MTSN 1 Bogor, Cinta Lingkungan Hidup ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu nanti kita juga bisa masuk ke sekolah mandiri, kemudian tingkat internasional. Amin. Amin. Mudah-mudahan Terwujud ya, amin. Baik Sobat Religi, kita pengen sih ngobrol banyak, tapi ya kalau ngobrol banyak nanti Sobat Religi nggak penasaran ya. Makanya supaya penasaran kita cut dulu sampai di sini dulu. Terima kasih untuk Pak Agus dan Pak Dadan ya atas kehadirannya di sini dan memberikan motivasi inspirasi untuk kita semua Sobat Religi. Dan mudah-mudahan madrasah-madrasah lain bisa meniru ya apa yang dilakukan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bogor. Insya Allah ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam si Cepot. Salam Salam Adiwiyata. Salam Adiwiyata.